Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hoirullah, salah satu mahasiswa Sistem Informasi dengan nomor pokok mahasiswa 411221074. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir saya pada mata kuliah kecakapan interpersonal, yang dimana di sini di tugas besar atau tugas akhir ini kita diberikan beberapa studi kasus yang dimana kita nantinya diperlukan untuk membuat penyelesaian terhadap studi kasus tersebut. Di sini saya mengambil studi kasus yang pertama uh, yang dimana studi kasus pertama tersebut adalah di sini saya mengambil analisis konflik antar teman satu tim dalam tugas kelompok. Karena ya selaku mahasiswa tentu saja hal ini sering beberapa kali terjadi pada kenyataannya. Jadi mungkin saya itu alasannya mengapa saya mengambil studi kasus tersebut. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja ke pembahasan yang pertama mengenai tugas akhir ini. Mungkin saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini ada pendahuluannya dan tujuan analisis dari studi kasus ini, yang dimana di sini latar belakangnya adalah konflik dalam tim kelompok adalah fenomena interpersonal yang sangat umum di kehidupan mahasiswa, dan tentunya selaku mahasiswa saya pun seringkali mengalami konflik yang seperti ini gitu. Yang dimana dinamika kelompok seringkali menimbulkan gesekan karena perbedaan ekspektasi, gaya kerja, dan komunikasi. Nah, tugas ini juga yang tadi saya sebutkan bahwa mengambil studi kasus yang pertama, yaitu konflik antar teman satu tim, dengan menerapkan teori dari seluruh modul kecakapan interpersonal yang udah diberikan oleh Ibu dosen Rosalin untuk memahami akar masalah dan menemukan solusi yang efektif. Nah, tujuan analisis ini adalah yang pertama adalah mengidentifikasi gaya konflik dan hambatan komunikasi yang terjadi. Yang kedua adalah menerapkan teori self-disclosure, persepsi, konfrontasi, dan pengambilan risiko. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi praktis berbasis teori serta refleksi diri. Oke, kita lanjut saja ke bagian selanjutnya. Di sini saya mendeskripsikan kasus tersebut step by step. Di sini skenario-nya adalah terjadi beberapa minggu, nggak cuma dalam satu minggu saja, yang dimana minggu ke satu hingga kedua itu disebut fase awal, yang dimana di sini dijelaskan juga bahwa pada fase awal ini tim terbentuk dengan harmonis, pembagian tugas dilakukan secara informal tanpa diskusi mendalam tentang ekspektasi masing-masing anggota. Nah, yang kedua, di sini ada mulai muncul ketegangan. Nah, di mana di sini pada minggu ketiga hingga keempat, anggaplah di sini ada anggota A merasa mengerjakan hampir semua bagian proyek dan merasa beban itu tidak adil baginya. Dan anggota B merasa tidak diberi kesempatan dan hanya diberikan tugas kecil yang tidak signifikan. Puncak krisisnya terjadi pada minggu kelima. Di sini komunikasi berubah menjadi pasif agresif, sindiran di grup WhatsApp, respon sangat lambat, dan nada ketus dalam pesan. Yang dimana hal ini mengakibatkan tugas hampir tidak selesai tepat waktu dan kualitas tugas tersebut menurun dengan secara drastis. Oke, kita lanjut ke yang bagian selanjutnya. Di sini ada gaya konflik yang teridentifikasi dari studi kasus tersebut, yang dimana berdasarkan modul pembelajaran yang ke-13 mengenai konflik dan konfrontasi, di mana kedua anggota tersebut menunjukkan gaya konflik yang berbeda namun sama-sama kontraproduktif menurut model Thomas Kilmann Conflict Model Instrument, yang dimana di sini dijelaskan bahwa anggota A memiliki gaya yang competing dan disertai dengan pasif dan agresif. Contohnya apa? Contohnya adalah anggota ini ingin mengendalikan seluruh proyeknya. Selain itu, anggota ini juga merasa paling kompeten. Yang selain itu, poin berikutnya adalah anggota ini juga menggunakan sindiran untuk mengekspresikan ketidakpuasannya. Dan yang terakhir, anggota ini tidak memberikan ruang untuk kontribusi orang lain. Nah, di sini ada gaya yang selanjutnya, yang dimana anggota B gayanya adalah avoiding atau menghindar, dimana anggota B ini jarang bicara langsung tentang masalah, menarik diri dari komunikasi tim, menghindari konfrontasi, dan yang terakhir adalah membiarkan masalah berlarut-larut. Di sini ada notes juga yang saya sertakan, dimana
Diketahui juga bahwa kedua gaya ini yang termasuk yang paling merusak produktivitas tim karena tidak mencapai solusi win-win dan menghambat komunikasi yang terbuka. Oke, mungkin kita lanjut saja ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada hambatan komunikasi interpersonal yang dimana ada beberapa poin. Yang pertama itu ada kurangnya self disclosure, yang dimana di sini saya mereferensikan pada modul ke-12 kecakapan interpersonal. Penjelasannya adalah tidak ada anggota yang mau mengungkapkan perasaan sebenarnya secara terbuka. Kedua pihak menyimpan frustasi dan ketidakpuasan sehingga masalah tidak pernah dibahas secara konstruktif. Dan yang kedua adalah mengenai persepsi bias dan stereotip. Di sini berdasarkan modul keempat, di mana anggota A menganggap anggota B sebagai anggota yang malas dan tidak kompeten, sedangkan anggota B menganggap anggota A sebagai sosok otoriter yang suka mengontrol. Kedua persepsi ini tidak berdasar pada fakta yang objektif di lapangan. Yang ketiga adalah komunikasi nonverbal negatif, di mana di sini juga referensi pada modul pembelajaran minggu ke-5 hingga ke-6, di mana dijelaskan bahwa di sini nada ketus dalam pesan teks, jarang ada kontak mata saat bertemu, respon chat yang sangat terlambat, dan bahasa tubuh defensif menciptakan sumber atmosfer yang tidak nyaman pada studi kasus kali ini. Dan yang terakhir adalah tidak ada active listening, di mana di sini mereferensikan ke modul kelima, dijelaskan bahwa ketika salah satu mencoba berbicara, yang lain tidak mendengarkan dengan empati. Tidak ada umpan balik konstruktif atau usaha untuk memahami perspektif lawan bicara. Nah, yang selanjutnya di sini ada teori-teori apa saja yang menjelaskan kasus ini. Di sini saya mencantumkan ada 5 teori. Yang pertama di sini ada konsep diri yang dijelaskan pada modul ketiga, di mana kedua anggota ini mengalami self-esteem sementara yang rendah. Terus mereka juga takut dikira tidak kompeten oleh teman-teman, sehingga memilih diam atau justru menyerang untuk mempertahankan citranya diri sendiri. Yang kedua ada persepsi, yang dimana teori ini dijelaskan pada modul keempat, dimana interpretasi subjektif mendominasi, seperti contohnya pada anggota A melihat anggota B sebagai orang yang malas, sementara anggota B melihat A sebagai bos yang otoriter. Kedua persepsi ini tentu saja terbentuk tanpa verifikasi yang memadai. Lalu selanjutnya ada teori self-disclosure, di mana di sini dijelaskan juga pada pertemuan minggu ke-12. Penjelasnya adalah tidak ada keterbukaan emosional antara kedua belah pihak. Tanpa self-disclosure, hubungan interpersonal tidak dapat berkembang melampaui tingkat superficial dan konflik tidak terselesaikan. Dan yang keempat ada teori konflik. Di sini dijelaskan pada modul ke-13, di mana perbedaan pendirian tentang pembagian kerja ditambah latar belakang kepribadian dan budaya komunikasi yang berbeda menciptakan kondisi konflik yang tidak terkelola dengan sangat baik. Dan yang terakhir ada teori tentang pengambilan risiko yang dijelaskan pada modul ke-14, di mana kedua belah pihak menghindari risiko konfrontasi karena takut hubungan akan rusak total. Ironisnya, menghindari risiko komunikasi terbuka justru menciptakan risiko kegagalan proyek yang lebih besar. Nah, itu adalah mengenai teori-teori yang berhubungan pada studi kasus kali ini. Lalu selanjutnya adalah beberapa solusi yang saya rekomendasikan. Yang pertama ada lakukan konfrontasi etis, seperti yang dijelaskan pada modul pembelajaran ke-13, di mana contohnya adalah kita perlu menggunakan pendekatan asertif dengan bahasa aku atau I statement. Contohnya, aku merasa saat ini beban kerjanya tidak seimbang. Boleh kita berbicara terbuka mengenai pembagian tugas? Nah, kalimat ini kita dapat pahami bahwa kalimat ini menghindari menyalahkan seseorang dan fokus pada perasaan kebutuhan, bukan pada karakter orang lain. Lalu solusi yang kedua yang saya usulkan adalah meningkatkan self-disclosure secara bertahap, seperti yang dijelaskan pada modul pembelajaran ke-12, di mana di sini kita mulai saja dari level yang terendah. Misalnya, aku mengerjakan bagian A, B, C, lalu ke pendapat, menurutku pembagian ini kurang ideal. Akhirnya ke perasaan. Contohnya, aku merasa lelah dan frustasi.
Nah, self disclosure yang bertahap ini membangun kepercayaan tanpa membuat orang lain merasa defensif. Nah, lalu yang ketiga ada menerapkan active listening dan perception checking. Yang dimana di sini jelaskan juga pada beberapa modul pembelajaran dari modul keempat hingga keenam, seperti dijelaskan bahwa ketika lawan berbicara, dengarkan tanpa interupsi. Gunakan teknik perception checking, misalnya, jadi yang kamu rasakan adalah kamu tidak diberi kesempatan untuk berkontribusi maksimal. Benarkah begitu? Nah, validasi perasaan mereka sebelum mendapatkan perspektif sendiri. Nah, lalu solusi yang keempat adalah mengambil risiko terkontrol. Seperti yang dijelaskan pada modul pembelajaran ke-14, di mana komunikasi jujur memang beresiko membuat hubungan tidak nyaman untuk sementara waktu. Namun, risiko ini jauh lebih kecil dibandingkan risiko tugas gagal, total, nilai jelek, dan hubungan yang rusak permanen. Lihat konfrontasi sebagai investasi untuk hubungan yang lebih sehat ke depannya. Lalu di bagian selanjutnya ada bagian mengenai refleksi diri. Nah, di sini adalah refleksi mengenai diri saya sendiri yang pernah saya alami. Di sini saya juga pernah berada pada posisi B yang merasa dikucilkan dan tidak dihargai dalam tim. Dulu juga saya merasa memilih diam juga karena takut dianggap merepotkan atau terlalu sensitif, karena pada dasarnya saya juga orangnya tidak terlalu enakan, jadi terlalu banyak berpikir tentang pandangan orang lain. Jadi pada saat itu saya berpikir bahwa mengalah saja adalah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan. Setelah mempelajari modul-modul ini secara mendalam, saya juga menyadari bahwa diam justru memperburuk konflik. Seperti diam tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan asumsi negatif tumbuh subur dalam keheningan. Nah, di sini ada beberapa komitmen yang mungkin khususnya untuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah berani untuk melakukan self disclosure lebih dini, lalu melakukan konfrontasi dengan empati, dan yang terakhir melihat konflik sebagai peluang. Nah, di sini ada juga penjelasannya, mungkin kita bisa baca bersama-sama juga pada slide presentasi ini. Lalu di sini yang terakhir adalah mengenai kesimpulan. Nah, konflik dalam tim berkelompok ini bukanlah hal yang harus dihindari dengan segala cara. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik adalah bagian alami dari interaksi manusia, terutama ketika individu dengan latar belakang, kepribadian dan ekspektasi berbeda bekerja bersama dalam tekanan deadline. Yang ada beberapa poin juga yang ingin saya utarakan di sini. Yang pertama adalah keterbukaan atau self disclosure, yang dimana salah satu contohnya untuk mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jujur namun tidak menyerang. Lalu yang kedua adalah pemahaman mengenai persepsi. Di sini saya ungkapkan bahwa verifikasi asumsi dengan perception checking dan active listening. Lalu yang ketiga ada konfrontasi sehat, dan yang keempat ada keberanian untuk mengambil risiko. Lalu bisa kita simpulkan bahwa konflik yang dikelola dengan baik itu akan menghasilkan pertumbuhan yang bersama. Karena itu kita bisa menyimpulkan juga bahwa dengan menerapkan teori kecakapan interpersonal secara konsisten, produktivitas tim juga akan meningkat secara bertahap. Hubungan interpersonal akan lebih terasa lebih dalam dan otentik, dan setiap anggota akan merasa lebih dihargai. Nah, oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa keterampilan ini tidak hanya berguna untuk konteks akademik, tetapi juga untuk konteks profesional dan personal atau untuk diri sendiri di masa depan. Nah, di sini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Di sini ada beberapa modul yang bisa kita lihat. Dan di sini juga ada kalimat penutup. Jadi slide presentasi ini udah selesai, dan pada saat ini saya telah menyampaikan semua yang ingin saya utarakan untuk tugas akhir ini. Oleh karena itu mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.